In the name of God, the most merciful, merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon us all. Upon us all. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat datang ke Jakarta, Indonesia. Para tamu yang mulia, para menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo, Menteri Transmigrasi, Bapak Iftitah Sulaiman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bapak Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif, Bapak Teguh Rifki Harsha, Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Tamsil Limrung, para kepala badan, para wakil menteri, para pimpinan lembaga yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para anggota DPR RI, Your Excellencies, Ambassadors of friendly countries, thank you for your presence today. Terima kasih untuk kehadiran para duta besar, para bupati dan wali kota, tepuk tangan untuk para pemimpin daerah kita, honorable delegations, business leaders, para peserta dari sektor pembangunan, dan para hadirin yang kami hormati. Sebelum saya mulai, saya ingin membagikan pada Bapak Ibu sekalian refleksi personal saya, pribadi saya. Beberapa tahun yang lalu saya datang ke salah satu desa kecil di bagian timur Indonesia, dan perjalanan ke sana itu perlu berjam-jam melalui jalan yang cukup sulit untuk dilalui. Pada saat saya tiba, ada seorang yang cukup senior datang kepada saya dan mengatakan bahwa kami sebetulnya berada jauh dari Jakarta, tapi yang kami inginkan dan harapan kami sebetulnya sama saja, dan itu cukup memukul saya. Saya sangat tersentuh, dan sampai sekarang saya tidak pernah melupakan hal itu. Karena menurut saya, apakah kita ada di Jakarta atau mereka yang ada jauh dari Jakarta, sebetulnya misi kita sama. Kita ingin membangun satu masa depan di mana ada kesempatan bagi semua orang. Dan dengan semangat seperti itu dan dengan rasa hormat, saya menyambut Bapak Ibu sekalian hadir pada International Conference on Infrastructure tahun 2025 ini. Tahun ini kita sangat gembira bisa mendapatkan peserta dari 6 benua, dan ini menunjukkan bahwa kita semua berjalan dalam misi yang sama. Dan untuk Anda yang datang ke sini dari tempat jauh atau dari tempat yang dekat, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang tulus karena kehadiran Anda lebih dari sekedar simbol saja, dan ini menunjukkan satu kegigihan bersama bahwa kita semua ingin membangun satu masa depan yang lebih baik. Dan ini adalah sesuatu yang bisa dilihat di dalam perjalanan bangsa Indonesia sendiri. Kami adalah satu kepulauan yang sangat besar, lebih dari 17.000 pulau, dan ini adalah rumah dari 270 juta penduduk yang tinggal di 3 belahan waktu, dari Sabang Merauke, Miangas Rote. Keragaman kami itu sangat tinggi, tapi tujuan kami sama, bersatu. Indonesia hari ini bukan hanya menghadapi tantangan-tantangan saja, tapi kami bangkit dan melihat ada 3 hal yang sangat mendesak. Yang pertama, ada satu batasan waktu untuk demografi, karena ada 3 juta orang atau bayi yang lahir tiap tahunnya, dan juga kami harus memberikan kebutuhan pangan dan juga perumahan. Dan yang kedua adalah waktu atau batasan waktu
ekonomi. Kami ingin memberikan lebih banyak kesejahteraan terutama untuk kelas menengah dan untuk memberikan daya saing yang lebih tinggi di tingkat dunia. Yang ketiga adalah batasan waktu ekologis. Dan perubahan iklim itu bukan sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, sudah terjadi sekarang dan merusak banyak hal yang terjadi di kota-kota kita dan juga merusak misalnya sistem suplai air kita. Dan untuk alasan itulah maka kita harus melihat bagaimana secara bersama-sama kita menghadapi risiko-risiko di depan, dan karena itu kita menyelenggarakan konferensi ini karena kita ingin membangun infrastruktur melalui kolaborasi inovasi di masa mendatang. Kita tidak mau ini menjadi konferensi biasa saja karena kita ingin ini merupakan satu platform yang memungkinkan kita mengambil aksi transformasi bersama-sama, dan kita akan melihat ke depan trajektori kita dan keberhasilan kita akan tergantung dari apa yang kita bangun, bagaimana kita membangunnya, dan yang paling penting adalah untuk siapa kita membangun semua itu. Bapak Ibu sekalian, Indonesia hari ini kita mencapai satu momen yang sangat penting. Kita adalah salah satu negara yang sangat banyak penduduknya dan kita memiliki kelas menengah, dan kita berada di antara lautan India dan juga lautan Pasifik. Presiden Prabowo telah sangat jelas memaparkan kepada kita agenda pembangunan yang akan mengamankan bangsa Indonesia di masa mendatang dengan ketahanan pangan, dengan ketahanan pasokan air, ketahanan pasokan energi melalui langkah-langkah yang berkelanjutan di masa mendatang, ke masa mendatang. Indonesia juga telah menentukan satu target nasional yang cukup ambisius untuk mencapai 8% pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Secara bersama-sama kita tidak bisa mengandalkan hanya pada konsumsi domestik saja. Kita harus mengoptimalkan potensi ekonomi kita, bagaimana membawa dari pertanian kepada pabrik-pabrik, juga melakukan pembangunan digital. Artinya investasi sangat dipentingkan untuk infrastruktur yang akan mengurangi biaya logistik, tapi juga meningkatkan produktivitas yang bisa mengamankan ketersediaan air untuk pertanian, energi untuk industri, dan juga perumahan bagi para pekerja. Infrastruktur yang akan mendukung mobilitas perkotaan dan juga menghubungkan tempat-tempat, dan kemudian juga akan menghadapi masalah-masalah untuk perubahan iklim. Infrastruktur adalah suatu yang sangat menentukan untuk pertumbuhan. Kalau kita membangun secara bijaksana dengan mengedepankan misalnya saja banyak hal, kita tidak hanya mencapai saja pertumbuhan yang tinggi, tapi juga ada satu keberlanjutan. Dan sebagai Menteri Koordinator untuk infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa visi ini dapat diwujudkan dalam aksi-aksi nyata. Kementerian kami mengkoordinasikan 5 portfolio yang sangat penting. Yang pertama adalah untuk agraria dan juga tata ruang. Artinya kita juga memastikan bahwa ada keadilan dan juga keamanan. Yang kedua adalah pembangunan umum, dan ini adalah akses kepada sanitasi, kepada jalan dan lain-lain. Kemudian ketiga adalah perhubungan transportasi yang akan mengintegrasikan pembangunan di udara, laut, daratan, dan juga perumahan dan pemukiman. Jadi membuat semua ini bisa dibeli oleh masyarakat Indonesia menjadi realistis. Dan juga yang terakhir adalah transmigrasi yang juga akan memberikan dukungan kepada mereka yang ada di daerah-daerah perbatasan. Dan ini bukan satu proyek yang sifatnya terisolasi, ini adalah mengenai kegigihan, mengenai ketangguhan. Kami tidak mengkoordinasikan hanya program saja, tapi tujuan-tujuan. Semua jalan-jalan baru harus mendorong pertumbuhan ekonomi. Semua pelabuhan, semua hal, semua program lain harus digabungkan ke dalam logistik ekosistem kami. Infrastruktur harus melakukan lebih dari apa yang ada. Jadi harus berfungsi sebagai satu sistem yang menyatu untuk bisa meningkatkan peluang dan kemudian memberikan kepada bangsa satu kesempatan untuk membangun kesatuan dengan lebih baik. Ada 5 prioritas kami, bagaimana kami membangun strategi
infrastruktur di bawah visi Presiden Prabowo Subianto yang pertama, infrastruktur untuk ketahanan pangan, dan kita akan mulai dengan ketahanan pangan dan ketersediaan air. Karena itu kami melakukan rehabilitasi untuk 2,5 hektar irigasi, dan juga kami membangun bendungan-bendungan, kemudian juga membangun tempat-tempat penyimpanan, dan ini adalah untuk mendukung agrobisnis. Dan di Jawa Tengah misalnya jalan-jalan sudah dibangun, dan kemudian akan membantu untuk meningkatkan pendapatan petani. Kami berinvestasi tidak hanya di dalam pertanian saja, tapi juga dalam infrastruktur yang bisa mendukung tercapainya hal ini. Yang kedua adalah ketersediaan infrastruktur yang mendukung penyediaan energi bersih. Kedepannya Indonesia harus melakukan hal-hal yang akan mendukung hal ini. Kami juga telah membuat misalnya saja program Waste to Energy, dan juga membangun misalnya saja jaringan listrik di daerah-daerah pedesaan, dan juga peningkatan kebutuhan energi dan pemenuhannya ini akan juga membutuhkan energi yang lebih tinggi. Dan rencana kami untuk pasokan listrik untuk 2025 selanjutnya ini menarget 3,5 gigawatt yang akan menambah kapasitas kepada kapasitas yang sudah ada. 66% diantaranya akan masuk dari energi terbarukan, dan ini adalah satu komitmen jangka panjang kita untuk mencapai net zero komitmen sebelum tahun 2060. Dan yang ketiga adalah satu konektivitas yang mulus dan tidak terbagi-bagi. Kami membangun koridor pembangunan, jalan, pelabuhan, bandara, dan terutama di daerah-daerah yang belum berkembang optimal seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Konektivitas harus menjangkau semua sudut-sudut di negara kita ini, dan kami juga mengakselerasi pembangunan digital infrastruktur broadband. Ini sangat penting, sepenting jembatan-jembatan di dalam ekonomi digital. Jadi kita membangun pusat-pusat data yang akan memberikan akses yang lebih banyak untuk misalnya saja pendidikan, kesehatan, dan lain-lain di seluruh negara. Dan kemudian kita juga akan membangun kota-kota yang nyaman ditinggali dan juga cukup tangguh. Nanti Indonesia sebagian besar akan tinggal di daerah-daerah perkotaan. Hari ini kita mendapatkan atau menghadapi satu masalah-masalah tantangan yang akan tumbuh menjadi krisis di masa mendatang. Jadi kami membuat sistem-sistem transportasi transit, dan juga membangun gedung-gedung hijau, dan juga untuk pengendalian banjir misalnya saja, juga menghadapi misalnya saja risiko peningkatan permukaan air. Dan kami juga melakukan inisiatif untuk melindungi daerah-daerah pantai yang sejajar dengan target-target untuk adaptasi iklim. Kota-kota tidak boleh menjadi hanya hijau saja, tapi harus lebih sehat, lebih inklusif, dan lebih hijau. Dan yang terakhir, yang juga sangat penting adalah kita harus melakukan pembiayaan untuk reformasi untuk mendapatkan infrastruktur yang lebih berkelanjutan. Tidak ada visi yang bisa berjalan dengan baik tanpa pembiayaan yang baik. Jadi kami membangun pembiayaan infrastruktur ini yang menggabungkan inovasi, kemitraan, dan juga nilai-nilai baru yang diciptakan. Dan ini artinya kita akan memperkuat kerjasama pemerintah dengan sektor swasta, mengeluarkan surat-surat hutang baru misalnya, dan juga kami akan bekerja dengan Danantara dan juga partner-partner di tingkat global untuk memperbaiki bankability dan juga bisa melakukan proyek-proyek ini di berbagai sektor. Kami menyambut investor-investor dari luar untuk menjadi partner kami di dalam transformasi jangka panjang Indonesia, dan ini adalah topik-topik kunci yang akan kita bicarakan di dalam 2 hari diselenggarakannya International Conference on Infrastructure ini. Indonesia terbuka untuk bisnis, tapi secara jelas kami juga tahu bahwa investasi harus selaras dengan national priorities kami, dan juga dengan semua komitmen iklim dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa infrastruktur itu bukan hanya satu
satu masalah nasional saja. Ini adalah masalah dari keseluruhan dunia, dan di dalamnya ada ketangguhan iklim dan juga ada kerjasama yang damai. Di ASEAN kita juga telah mengintegrasikan transportasi, energi, dan juga infrastruktur digital sehingga kita bisa membangun konektivitas yang lebih kuat dan juga rantai pasok yang lebih tangguh. Dan di dalam G20 Indonesia mempromosikan pembiayaan infrastruktur yang tidak hanya mendukung industri hijau saja, tapi yang lebih adil, lebih bisa diakses, lebih bertanggung jawab untuk betul-betul memenuhi tuntutan atau kebutuhan perekonomian di negara-negara berkembang. Dan kita juga membagikan model-model bagaimana kami melakukan infrastruktur yang lebih inklusif, dan ini bagaimana misalnya saja kami melakukan perlindungan sosial dan juga membangun jaring listrik di pedesaan sehingga kita bisa membantu perkembangan dan pembangunan daerah-daerah yang terpencil. Kami mendasarkan pada pekerjaan kemanusiaan, dan kami di sini ingin belajar untuk juga menciptakan bersama-sama dan sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, dan juga kami adalah satu jembatan antara Asia, Afrika, Pasifik. Indonesia siap untuk berkontribusi membantu terciptanya agenda dunia yang tidak hanya untuk mencari keberlanjutan saja, tapi juga keadilan, karena kemakmuran itu sifatnya harus inklusif dan harus menunjukkan realitas dari negara-negara seperti Indonesia, di mana ketangguhan tidak hanya dibangun di dalam ruang-ruang tertutup saja, tapi di dalam tempat-tempat seperti di daerah pantai dan juga di dalam daerah-daerah pedesaan dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, saat menatap ke depan kita tahu bahwa infrastruktur itu tidak hanya mengenai apa yang kita bangun saja, tapi apa yang bisa kita mungkinkan. Jadi ini memungkinkan anak-anak untuk belajar secara aman di sekolah, memungkinkan petani-petani untuk menghasilkan produktivitas tinggi di dalam iklim yang tidak menentu, dan juga keluarga-keluarga untuk bisa mengakses air bersih, dan juga mereka yang ingin mengakses pasar misalnya, dan juga untuk ketangguhan nasional. Kita tahu bahwa semua ini didasarkan, yang paling penting adalah masyarakat. Kita harus mengangkat mereka dari kemiskinan, pastikan mereka bisa mendapatkan kebutuhan dasar mereka, dan terutama menghadapi perubahan iklim. Kita ingin acara ini menjadi platform yang akan memungkinkan kolaborasi dan juga bisa membangun kemitraan bersama, dan kami mengundang Anda untuk membangun satu sistem yang tidak hanya kuat saja tapi juga adil dan sifatnya regeneratif, tidak hanya modern tapi juga bermakna. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga untuk kemitraan Anda, dan kita berharap bahwa hasil dari ICI ini akan menjadikan fondasi sehingga kita bisa membangun suatu dunia yang lebih tangguh dan lebih terhubungkan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Remain on the stage as we continue with the... Terima kasih Bapak, mohon untuk tetap berada di panggung karena kita akan melanjutkan dengan upacara